A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali berkata rahimahullahu ta'ala, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim isnai asyara alfa marrah, 12.000 kali ya. Akhira kulli alfin yusolli rok'ataini, setiap 1000 akhir ya, sholat 2 rakaat. Summa yas'alullah hajatahu, maka kemudian meminta kepada Allah hajatnya ya, kebutuhan kita apa. Jadi misalkan ya kita udah nyampe 1000, kan disuruhnya kan membaca 12.000 ya, setiap 1000 sholat 2 rakaat. Nah setelah sholat kemudian kita meminta kepada Allah apa kebutuhan kita. Misalkan kita ingin ini ya, misalkan semua kebutuhan kita tercukupi oleh Allah itu dan sebagainya, semua kebutuhan kita minta kepada Allah setelah salat 2 rakaat ini ya. Ayy hajatin kanas, apa saja ya kebutuhan kita, minta langsung kepada Allah. Summa ya'udu ilal qiraati, lantas setelah meminta kepada Allah berdoa ya, terus kita kembali lagi membaca 1000 lagi, terus gitu ya. Jadi setiap 1000 kita sholat 2 rakaat, setelah seberes salam lantas kita meminta kepada Allah gitu ya. Berarti kan 12.000 ini ya, berarti setiap 1000 satu kali sholat, dan dua rakaat ya, 2 rakaat sholat itu berarti 12 kali sholatan ya. Fa idza balagha alfa fa'ala misla dzalika, setelah menyampai 1000 ini 1000 bacaan ya, bacaan bismillah 1000 kali, terus kita sholat lagi minas sholati, jadi sholat setiap 1000 sholat, setiap 1000 sholat 2 rakaat. Wa du'ai ila inqida'il adadil madhkurah, dan juga setelah sholat kita meminta kepada Allah apa kebutuhan kita, lantas minta kepada Allah ya. Ila inqida'il adadil madhkurah, sampai habis ya, sampai ini ya, sampai hitungan yang ditentukan tadi yang disebutkan. Jadi 12.000 berarti kan 1000 itu satu sholatan ya, 2 rakaat itu. Berarti kan 12 kali sholat. Berarti 24 rakaat. Fa inna hajatahu taqdi bi'idnillahi ta'ala, tuqda bi'idnillahi ta'ala, maka hajat kita, kebutuhan kita itu bakal dibayar, bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa kita meminta kepada Allah, itu doa kita diijabah oleh Allah, dan kebutuhan kita bakal dibayarkan, ditunaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha. Wa qala Syaikhu rahimahullah ta'ala fi khawasil basmalah. Kata Syekh ya, Syekh rahimahullah ta'ala berkata tentang khawasil basmalah, ketentuan basmalah, khasiat membaca bismillah. Fa'alam anna khasaisaha la tu'addu wa la tuhsa, ketahuilah bahwasanya khasiat bismillah itu tidak terhitung dan juga tidak terbatas itu. Kalau misalkan terhitung tidak ada batasnya. Jadi tidak terhitung dan juga tidak ada batasnya. Walakin usika ya akhi, meskipun demikian ya, bismillah itu, khasiat bismillah itu tidak ada hitungannya dan juga tidak ada batasnya. Tetapi saya berwasiat kepada kamu ya akhi, fillahi, demi Allah ya, waliyakun fi awali umurika jami'an. Maka setiap perkara ya, setiap pekerjaan kita itu diawali dengan bismillah. Jami'an, semuanya, semua pekerjaan kita diawali dengan bismillah. Miftahan bismillah fi julusika, baik dalam ketika kita duduk, wa qu'udika, dan ketika kita qu'ud ya sama saja, wa qiyamika, ketika kita
bangun dari duduk, wa naumika dan tidur ketika tidur, wa wudhuika ketika wudu, wa sholika dan ketika kita sholat. Itu diawali dengan bismillah. Semua perkara, semua aktivitas kita diawali dengan bismillah. Wa qiraatika dan juga ketika kita membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab Allah, diawali dengan bismillah. Karena khasiat bismillah itu banyak ya. Wa man fa'alaha fi tilkal ahwali hamanallahu ta'ala alaihi sakaratul maut. Barang siapa yang melazimkan ya, membiasakan ataupun sering melakukan membaca bismillah gitu ya. Hawanallahu ta'ala alaihi. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas diawali dengan bismillah, hawanallahu alaihi sakaratul maut, maka Allah memudahkan ya, memudahkan ketika sakaratul maut. Jadi artinya tidak merasakan sakitnya sakaratul maut karena enggak mudah bagi Allah, jadi gampang itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut karena tidak merasakan. Wa su'ali munkari wa nakir, dan juga pertanyaan munkar dan nakir bakal diberikan gampang dijawab. Ketika menjawab pertanyaan munkar nakir itu gampang gitu. Wa yadfa'u anhu dhaikul qabri, dan juga menolak dari sempitnya kuburan. Artinya kuburnya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melazimkan, mendawamkan, dan juga semua aktivitasnya diawali dengan bismillah. Wa yawassa'u qabruhu, dan juga kuburnya dilebarkan, dilapangkan. Wa yunawwiruhu, dan juga Allah memberi cahaya kepada ke tempat kuburannya itu. Wa yukhriju min qabrihi abyadul laun, dan keluar dari kuburannya dalam warna kulit yang putih, artinya bercahaya gitu ya, bagi orang yang melazimkan, mendawamkan, dan semua aktivitasnya diawali dengan bismillah. Wa yatala'a bil anwari, dan juga dipenuhi dengan cahaya ya ketika keluar dari alam kubur ya. Artinya ketika hari kiamat kan dibangunkan semua nih manusia. Nah manusia, jadi kita sekarang ketika semasa hidup di alam dunia kita sering membaca bismillah, semua aktivitasnya diawali dengan bismillah, maka ketika kita dibangunkan dari kubur, yaumil ba'ats itu namanya ya, kita dalam keadaan bercahaya. Wa yuhasabu hisabah yasira, dan juga dalam hisaban yang cepat, artinya tidak tidak lelet gitu kan ya, tidak banyak pertanyaan, tidak banyak masalah ketika kita dihisab. Jadi hisabnya itu gampang. Jadi kebanyakan amal yang bagus. Wa yuskilu mizanahu, dan juga timbangannya itu berat. Artinya berat ke kebaikan, kebanyakan kebaikannya gitu. Wa yumirru ala sirati kal barakil khatib, dan juga lewat ke siratul mustaqim itu seperti kilat yang menyambar. Jadi saking cepatnya gitu ya, diibaratkan kilat yang hatta yadkhula jannah, sampai menuju ke surga, sampai masuk ke surga bil maghfirah, dengan ampunan, artinya tidak melalui siksaan, langsung ke menuju ke surga. Wasa'adalan kebahagiaan. Kada fi khawasil Quran, wallahu a'lam bishawab.